Nah, inilah yang dinamakan personal branding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dewi Fahmil. Di video kali ini saya akan membahas tentang suatu istilah yang sudah cukup familiar, di mana jika kita memahami istilah ini lalu menerapkannya dalam diri kita akan membantu mempermudah pekerjaan kita serta aktivitas kita sehari-hari. Istilah ini dinamakan personal branding. Jadi sebetulnya apa sih personal branding itu? Lalu fungsi dan manfaatnya seperti apa? Serta bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, kali ini izinkan saya membagikan wawasan saya tentang personal branding, tentunya versi saya. Di bagian pertama ini saya akan mencoba mendeskripsikan apa itu personal branding ya. Jadi personal branding adalah cara kita untuk membangun persepsi orang lain terhadap diri kita. Saya akan mencoba memberikan satu contoh kecil yang saya berharap dengan satu contoh kecil ini bisa memberikan gambaran yang besar kepada Anda untuk memahami apa sebetulnya personal branding ini. Coba Anda bayangkan satu ilustrasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Anggap saja kita mengenal satu orang yang sama. Sebut saja namanya Pak Joko. Beliau ini adalah seorang yang berprofesi sebagai pedagang buah di pasar. Yang kita tahu, di pasar banyak sekali pedagang buah. Tapi kita sama-sama mengenal satu pedagang buah yang namanya Pak Joko. Beliau ini terkenal humble, beliau ini terkenal jujur dalam menjajakan dagangannya, buah ya di sini ya. Jadi dalam menjajakan buah dagangannya ini, beliau terkenal orangnya jujur. Kualitasnya bagus ya, buah dagangannya ini memiliki kualitas yang bagus, lalu juga terkenal jujur ya. Suatu ketika ada seseorang yang membayar membeli buah di tempatnya Pak Joko ini dengan kelebihan. Jadi uang sudah membayar tapi uangnya ini kelebihan. Nah, Pak Joko ini ternyata langsung memberikan kelebihan uangnya ini kepada pembeli tadi. Jadi Pak Joko ini terkenal jujur. Nah, selain itu Pak Joko juga sering sekali membagikan foto dagangannya, lalu diberikan deskripsi di bawahnya di media sosial. Itu dikasih deskripsi bahwa contohnya mangga jenis ini mengandung gizi seperti ini dan bla 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 bla. Itu sering sekali Pak Joko membagikan dagangannya, foto, lalu video juga orang-orang yang beli di media sosial. Jadi kita anggap saja Anda dengan saya ini mengenal satu sosok beliau ya, Pak Joko yang pedagang buah tadi dengan cerita yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, suatu saat ketika saya ataupun Anda ingin membeli buah, tanpa kita sadari, yang pertama kali muncul di pikiran kita adalah posturnya Pak Joko. Kita sudah yakin bahwa ketika kita membeli buahnya Pak Joko, sudah pasti kita akan mendapatkan buah yang berkualitas. Sudah pasti kita akan mendapatkan harga yang bagus. Sudah pasti kita akan mendapatkan kepuasan jika membeli dengan beliau. Nah, inilah yang dinamakan personal branding. Jadi fungsi dan manfaat dari personal branding sudah barang tentu memudahkan aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Saya coba berikan contoh berikutnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Seseorang yang berprofesi sebagai karyawan misalnya, ketika dia sudah dikenal sebagai pribadi yang baik, pribadi yang jujur, pribadi yang disiplin, rekan kerjanya pasti akan nyaman berada di dekatnya. Bahkan mungkin atasannya atau bosnya ya akan memberikan tanggung jawab yang lebih. Itu sudah tidak ragu lagi, sudah pasti yakin bahwa karyawan ini mampu mengerjakannya dengan baik, lalu mampu bertanggung jawab dengan baik atas pekerjaan yang didelegasikan kepadanya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa personal branding itu memudahkan pekerjaan kita. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan, saya berharap Anda sudah memiliki satu gambaran besar tentang personal branding.
Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih caranya kita bisa membangun personal branding dalam diri kita? Ada banyak cara yang bisa kita manfaatkan untuk membangun personal branding. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media internet atau media sosial yang kita miliki. Jadi media sosial pribadi kita itu bisa kita gunakan untuk sarana kita membangun personal branding. Caranya dengan kita selalu aktif membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu kuncinya. Jadi kita harus membagikan sesuatu yang dari sesuatu ini orang lain mendapat manfaatnya. Entah itu manfaat berupa informasi ataupun manfaat berupa hiburan. Yang penting orang lain bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bagikan di media sosial pribadi kita. Saya akan mencoba mencontohkan teknisnya. Jika Anda seorang yang berprofesi sebagai mekanik, cobalah mulai sekarang Anda membagikan mungkin bisa tips merawat kendaraan, Anda bisa membagikan mungkin tips untuk membersihkan bagian-bagian dalam kendaraan. Anda mungkin bisa membagikan cara memilih kendaraan saat ada orang yang ingin membeli. Lalu Anda mungkin bisa membagikan cara mengganti spare part kendaraan. Lalu bagaimana caranya mengetahui apakah kendaraan itu masih berfungsi dengan baik. Atau apapun yang berhubungan dengan kendaraan, coba Anda bagikan ke media sosial. Nah, ketika orang lain itu melihat lalu membaca ya tentang apa yang Anda bagikan, lalu mereka merasa konten Anda atau apa yang Anda bagikan ini bermanfaat. Nah, lama-kelamaan orang lain pasti akan menilai Anda sebagai seorang mekanik yang baik gitu. Jadi nanti suatu saat ketika beliau ini bermasalah dengan kendaraannya atau mungkin akan membeli kendaraan atau apapun konsultasi seputar kendaraan, pasti Anda yang akan dicari. Nah, selanjutnya jika Anda berprofesi sebagai tenaga pengajar, Anda bisa mulai membagikan keilmuan ya atau tentang apa yang Anda pahami, apa yang Anda kuasai di media sosial pribadi Anda. Jadi nanti ketika ada orang lain yang melihat postingan Anda ya, suatu saat mungkin membutuhkan ilmu yang Anda kuasai, pasti akan segera menghubungi Anda. Contoh lain lagi selain profesi apa? Bisa juga kegemaran atau hobi ya. Ketika Anda memiliki hobi memancing misalnya ya, Anda bisa bagikan ya proses Anda memancing. Anda bisa bagikan ya cara Anda memilih pancing. Anda bisa membagikan teknik Anda dalam memancing seperti apa ya ke media sosial pribadi Anda. Jadi ketika ada orang lain yang melihat dan satu hobi atau memang satu kesenangan dengan Anda ya, merasa konten Anda ini bermanfaat ya, suatu saat ketika dia membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan memancing, Anda pasti akan yang dicari. Nah, intinya apapun kemampuan yang Anda miliki sekarang, yang tentunya Anda kuasai dengan baik, coba bagikan kepada orang lain supaya memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu jika ada pertanyaan, Mas, saya tidak memiliki kemampuan tertentu, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa dibagikan agar bermanfaat bagi orang lain. Lalu bagaimana? Apakah saya tidak bisa membangun personal branding saya? Jawabannya masih bisa. Anda bisa menghibur orang lain ya. Jadi menghibur ini tidak butuh skill khusus ya. Yang penting Anda tampil, Anda lucu, Anda mungkin menggemaskan. Saya kurang tahu seperti apa. Yang penting orang lain terhibur. Ini bisa membangun personal branding Anda. Oke, terakhir saya berharap semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya bagikan pada video kali ini bisa memberikan Anda satu gambaran tentang personal branding. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Dewi Fahmil, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.